tinggal dikasih call 6, save, refresh. Oke, udah cukup kayak begini yang aku mau. Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang Bootstrap 5, dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang accordion. Jadi sebelumnya kita udah ngebahas ini ya, bikin banner tanpa jumbotron di Bootstrap 5. Sekarang kita mau bikin tentang accordion. Jadi kalau teman-teman nggak tahu accordion itu tulisannya ini accordion, gunanya kayak begini nih. Jadi ini komponen yang udah dibikin sama Bootstrap. Kita bisa klik dia expand, klik dia expand, klik dia expand. Nah, ini komponen ini bisa kita manfaatin kalau di website kita. Contohnya, kita bisa bikin kayak mengapa harus kami atau mengapa harus menggunakan jasa kami. Satu, kami murah, kami terbaik, kami tepat waktu. Nah, murahnya itu dijelasin di sini, murah ini. Terus terbaiknya ini. Nah, accordion itu salah satu fungsinya bisa kita manfaatkan untuk kayak begitu, ngasih alasan kenapa memakai jasa kita. Oke, jadi di praktek video ini kita bakal bikin accordion yang menjelaskan kayak mengapa harus belanja di Great Bakery gitu. Oke, kita mulai sekarang. Untuk memulainya gampang banget, kita tinggal copy paste aja yang udah dibikinin sama Bootstrap. Nih teman-teman ngeliat, ini example-nya hasilnya kayak begini dan script-nya kayak begini. Tunggu sebentar. Nah ini, kita tinggal copy aja, terus paste ke halaman website kita. Jadi ini banner udah selesai ya, aku collapse dulu, terus bikin baru, aku kasih komen aja accordion kayak begini, terus end of accordion. Nah, tinggal paste aja di sini. Terus aku mau ngerapiin. Oke. Ini udah rapi sekarang. Jadi ini sebenarnya udah jadi. Aku save dulu dan aku refresh kayak begini hasilnya. Tuh. Yuk, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini mentok ke tengah. Bukan ke tengah tapi ke ujung dan nggak ada jarak dari bannernya. Jadi yang pertama aku mau lakukan adalah aku mau bikin jarak dari banner dulu. Untuk itu aku bikin sebuah div kosong aja dulu. Ini pindahin ke sini belakangnya, paste, terus aku rapiin. Ini isinya aku collapse dulu ya biar nggak banyak scroll ke bawahnya pusing. Oke, ini save dan refresh, belum ada terjadi apa-apa. Nah sekarang aku mau dia ada jarak ke bawah kayak yang udah aku kasih tahu tentang pas video tentang Bootstrap class utility. Kita bisa pakai kelas namanya my5, save, refresh. Oke, dia udah agak turun ke bawah. Nah di sini kan cuman accordion aja, jadi aku mau nambahin sesuatu juga di sini berupa H2. Coba aja dulu ya, H2. Kenapa harus belanja di kami gitu aja contohnya, di Great Bakery, save, refresh. Oke, ini nggak ke tengah, aku mau ketengahin dulu. Kita bisa pakai kelas text center, seharusnya ini bisa sih. Save, refresh. Oke, udah di tengah. Nah ini aku mau kasih jarak juga dari H2 kita ke accordion. Kita bisa pakai kelas, pakai spasi lagi ya, spasi kelas MB5 coba. Jadi aku ngasih margin bottom 5. Save, refresh. Oke, cukup. Ini udah ada jaraknya. Sekarang tugas kedua, aku mau bikin ini nggak mau dari pojok kiri ke kanan full 100% gini. Aku mau bikin dia pakai kelas container biar di tengah, bukan di tengah sih, biar nggak full 100% kayak gini. Jadi aku nambah lagi di sini div kelasnya, aku kasih namanya div class container.
save dan refresh. Oke, kita udah berhasil pakai div class container, tapi lihat ya, ini udah nggak full lagi, tapi nyatanya ini masih lebar banget. Kan kayak gini kurang bagus ya aku ngeliatnya ya. Terlalu lebar, jadi aku mau kurangin. Untuk nguranginnya aku pakai kelas call 6 aja. Jadi ini kan full nih, call 12. Teman-teman ingat belajar tentang kontainer di Bootstrap, udah aku bikin videonya. Ini full gini artinya call 12, jadi aku nggak mau penuh, aku mau kurangin jadi call 6 aja. Tinggal dikasih call 6, save, refresh. Oke, udah cukup kayak begini yang aku mau. Di tengah, dia udah di tengah dan nggak terlalu besar. Sekarang kita coba gonta-ganti tulisan-tulisannya ini dulu ya. Kenapa harus belanja di Great Bakery? Aku bakal bikin contoh karena murah yang pertama. Jadi teksnya kita cari dulu di mana yang harus kita otak-atik. Ini aku expand lagi. Nah, teman-teman harus perhatiin apa-apa aja gunanya. Cara gampangnya ini kan ada accordion item 1. Nah, kita cari aja accordion item 1. Ternyata ini di sini kita ngubah title-nya. Udah, aku bakal bikin karena murah begini. Coba ya, aku save dan aku refresh. Tuh, udah berhasil berubah dari accordion item 1 jadi karena murah. Sekarang isi teksnya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ini kan bla 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 bla. Lihat aja di bawahnya nih, di accordion body. Kita bisa ubah sesuka kita teksnya apa di sini. Di dalam teks ini bisa ada tag juga kayak strong ini. Jadi ada efek strong gitu. Jadi kayak HTML biasa kita bisa ngasih tag-tag yang ada di HTML. Oke, aku mau ganti teksnya ini jadi lorem aja, lorem 50. Enter, save dan aku refresh. Oke, kita udah berhasil merubah teks yang ada di dalam ini. Untuk selanjutnya sama aja caranya, tinggal kita ubah-ubah aja. Fresh from oven misalnya, terus isinya juga lorem 50. Save, terus yang ketiga apa ya, jaminan uang kembali mungkin. Ini sama juga lorem 50. Enter, save dan refresh. Nah, kita udah berhasil ngubah-ngubah teksnya. Sekarang gimana kalau kita mau nambah ini baru lagi, yang kotak baru lagi? Ini kan udah ada 3, kita mau 4 misalnya. Great Bakery ini ada 4 keunggulan. Nah, kita harus lihat dulu caranya gimana. Nih caranya, lihat. Nih accordion item, mulai dari accordion item sampai ke bawah, inilah yang merupakan satu kotak ini. Oke, sekarang aku liatin ya. Aku copy paste dulu, copy dan paste-nya di sini aja, enter, paste, save dan refresh. Nah, teman-teman lihat udah ada 4 sekarang. Sekarang tinggal kita ganti aja teksnya, jaminan uang kembali sama apa ya, satu lagi ada cashback gitu deh. Ada cashback 30% misalnya. Save dan refresh. Oke teman-teman, udah ada 4 ini cara nambahnya. Masalahnya ada problem satu di sini. Nah, problemnya apa? Lihat ya. Ketika aku klik karena murah, teks karena murah muncul. Ketika aku klik fresh from oven muncul. Nah, ketika aku klik ada cashback 30%, seharusnya kan yang muncul teks yang ada cashback 30% kan? Tapi kalau aku klik ini, malah teks jaminan uang kembali yang muncul teksnya. Padahal kita ngeklik ini. Tuh, coba ya, aku ulang lagi nih. Klik ini, klik ini, klik ini, malah yang ini muncul. Seharusnya kan yang ada cashback 30%. Nah, masalahnya ada di sini teman-teman, kita harus ngedit. Sebentar aku cari dulu, ini dia targetnya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kita kan copy paste dari sini ya, yang tadi dari sini sampai sini kita kopas,
kita copy paste, dan otomatis semua tulisannya ikutin kan. Nah, teman-teman bisa lihat yang kita copy paste itu ini database target collapse tree. Nah, karena BS target collapse tree, otomatis ini juga karena copy paste kita juga collapse tree. Nah, makanya ada error tadi kalau kita klik ini yang kebuka ini. Nah, ini harus kita ganti, terserah namanya apa, tapi aku bakal ganti jadi 4. Nah, setelah kita ganti ini, kita juga harus ganti ini yang div ID yang merupakan kontainer dari isi teksnya. Nah, tinggal paste aja jadi collapse 4. Nah, ini area controls-nya ini cuman buat apa ya? Kayak mengidentifikasi aja, jadi supaya kelihatan sama, aku ganti aja. Yang penting sih ini database target sama ID teksnya harus sama biar dia works. Oke, udah aku ganti ya collapse 4 dan collapse 4, save dan refresh hasilnya. Klik ini muncul teksnya, klik ini muncul teksnya, dan ketika klik ada cashback udah bener dia muncul yang ini, nggak muncul yang ini lagi. Oke, jelas ya cara pakainya dan cara nambah kotak baru gampang banget, tinggal copy paste yang udah ada aja. Nah, gimana cara kerjanya untuk accordion ini? Oke, aku terangin ya teman-teman. Tadi sebenarnya udah aku terangin juga. Jadi kita fokus ke ini database target sama ID. Jadi teman-teman kalau dilihat ya, aku bedain setiap kotak-kotak ini aku bedain nih. Jadi dari sini sampai sini merupakan kotak yang pertama, aku enterin biar kelihatan bedanya. Terus ini sampai sini merupakan kotak kedua, ini sampai sini kotak ketiga, dan ini sampai sini kotak keempat. Oke, kita fokus ke yang pertama dulu. Jadi cara kerja accordion itu yang dilihat ini database target sama ID dari teksnya, kan ini teks yang muncul nih. Ini BS target. Jadi kalau ini collapse 1, dia bakal ngebuka collapse 1. Begitu juga yang lain. Ini collapse ini dia collapse 2, ini dia ID collapse 2. Terus ini juga data targetnya collapse 3 dan ini ID collapse 3. Yang keempat jelas sama ID collapse 4 sebagai base target dan ID-nya collapse 4. Sekarang aku coba nih. Apakah kalau aku ganti ini nih collapse 1 ini jadi Allah masih bisa kebuka ini ya, jangan yang pertama, yang kedua aja. Mana dia nih, collapse 2, save. Lihat ya, ini udah nggak sama dengan ID ini. Antara database target sama ID udah nggak sama nilainya. Sekarang aku save dan aku refresh. Nih aku klik yang kedua, tuh nggak works, dia nggak ngebuka kan. Sedangkan yang ketiga masih works, ke satu masih works, dan keempat masih works. Jadi kayak begitu teman-teman cara kerjanya accordion ini, ngeliat dari database target dan ID yang mau diliatin. Semisalnya ini kan database targetnya ini collapse 2. Nah, ini aku ubah aja jadi bla 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 bla. Terus yang keempat ini collapse 4 aku diganti jadi collapse 2. Save, seharusnya refresh. Ketika aku klik yang kedua, yang muncul adalah yang keempat. Kita lihat ya, fresh from oven. Tuh yang muncul yang ada cashback, bukan yang fresh from oven. Jadi kayak begitu cara kerjanya accordion teman-teman, antara database target dan ID ini harus sama nilainya. Oke, aku back dulu ke semula. Save dan refresh, udah works kayak biasa. Nah, teman-teman sadar nggak sih kenapa kotak yang pertama ini defaultnya selalu kebuka teksnya nih ya? Aku refresh, selalu kebuka yang teks yang kotak pertama, sedangkan untuk kotak kedua, ketiga, dan keempat ini ketutup defaultnya. Nah, itu bisa kita atur di sini. Lihat di sebentar aku cari. Nah, ini show. Jadi di teks ini kan tadi titlenya ini container dari teksnya. Nah, kita lihat ada kelas accordion collapse show. Nah, show inilah yang ngebikin dia kebuka defaultnya. Kalau kita hapus show ini, save, lihat ya,
refresh, tuh defaultnya sama, ketutup kayak kotak yang kedua, ketiga, dan keempat. Coba aku back lagi, jadi ada show, save, dan refresh, tuh defaultnya kebuka. Untuk yang kotak kedua, ketiga, dan seterusnya juga sama. Kalau kita mau defaultnya kebuka semua, ya udah kita kasih aja kelas show di sini. Oke, coba ya save dan refresh. Lihat tuh. Jadi semuanya kebuka, ini kebuka, 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 dan kebuka. Jadi teman-teman kalau mau defaultnya show tinggal kalau mau defaultnya ini kebuka, teksnya tinggal tambah show aja di sini. Oke, aku back lagi ke semula biar yang pertama aja yang ke show. Mana dia? Sebentar. Mana ya? Oh, ini dia, save dan refresh. Oke, ini kedua ternyata masih ada, save, refresh. Dah, udah balik ke semula, satu aja yang defaultnya show. Nah, ada satu rahasia lagi yang belum aku jelasin di accordion ini, teman-teman. Oke, teman-teman perhatiin ya. Sekarang kan defaultnya ini kotak yang pertama kebuka karena ada show tadi nilainya, nilai pakai kelas show. Nah, sekarang lihat ya baik-baik. Ketika aku klik kotak yang pertama, kotak pertama kebuka kan. Ketika aku klik kotak kedua, kedua kebuka, tapi kotak pertama ketutup teksnya. Begitu juga semua kotak-kotak ini. Jadi intinya ketika kotak yang ada satu kotak dibuka terbuka, maka kotak yang lain akan tertutup. Nah, ini secara defaultnya. Tapi gimana caranya kalau kita mau klik kotak lain tapi kotak yang udah kebuka ini nggak ketutup secara otomatis? Nah, itu ada caranya, teman-teman. Caranya ada di sini. Nih, teman-teman tinggal delete aja yang namanya data BS parent. Jadi ini kan kotak pertama, hapus aja, terus cari kotak kedua, hapus juga, terus kotak ketiga, hapus juga, kotak keempat, hapus juga. Nah, ketika save dan refresh, ini kotak pertama defaultnya kebuka, aku buka kotak kedua. Nah, kotak pertama tetap kebuka, kotak kedua juga kebuka. Sekarang buka kotak ketiga, ketiga kebuka, kedua kebuka juga, pertama kebuka juga. Terus yang keempat, nah jadi semuanya kebuka. Jadi aturan yang tadinya satu kotak kebuka, kotak lainnya tertutup, nggak berlaku lagi karena kita udah nggak pakai yang namanya data BS parent. Oke? Teman-teman bisa coba sendiri ya, gampang banget ini main accordion, tinggal pakai aja. Seperti biasa, kita harus meriksa apakah website kita ini udah bagus tampilannya di tampilan HP, desktop, dan komputer, HP, desktop, dan tablet. Karena kita kan harus perhatiin juga ya responsive web design kita. Nah, caranya kayak biasa, klik kanan, inspect element, terus toggle ini, pencet. Nah, ini dia tampilan yang bisa diotak-atik. Aku buka dulu kontainer karena aku nggak hafal juga ukuran-ukurannya. Sebentar, di mana ya? Layout, kontainer, nah ini. Untuk extra small ini semua udah aku jelasin ya. Sekarang kita coba untuk yang ukuran large dulu, lebih besar sama dengan 1200. Seharusnya ini 1200. Nah, kayak begini tampilannya udah oke lah ya. Masih bagus, masih bisa kebilang bagus sih, nggak potong atau apa. Nah, ini untuk ukuran extra large bagus. Sekarang kita cek untuk ukuran large lebih besar sama dengan 992. Kita coba ganti width-nya jadi 992, enter. Nah, ini untuk ukuran large masih oke juga nih, nggak perlu diubah ya, masih bagus. Oke, tergantung selera teman-teman sih. Kalau teman-teman nggak suka yang kayak gini bisa diotak-atik nanti. Nah, caranya gimana udah aku jelasin yang kayak kemarin, tapi nanti aku jelasin lagi. Oke, kita skip untuk yang large, kita coba yang medium lebih besar sama dengan 768. Aku ganti jadi 768. Nah, ternyata di medium ini agak sempit. Aku nggak mau agak sempit gini, aku mau lebarin ini. Jadi caranya kita bisa pakai
yang kelas call itu, kolom. Nah, nih teman-teman, tadi kan aku udah ngeset ya, call 6. Jadi, ternyata untuk ukuran apa tadi ya? MD ya. Nah, ukuran medium ini, call 6 ini masih nggak bagus. Jadi, aku bakal set ukurannya jadi ini call 6 kan teman-teman ingat sendiri lah ya, ini ukuran extra small. Jadi karena kita coba dari ukuran LG tadi, jadi aku bakal set ini jadi call LG. Save, seharusnya sih nggak ada perubahan apa-apa tuh. Sebentar, oke, semuanya pakai ukuran 6. Nah sekarang aku ulang ya, extra large, extra large 1200 seharusnya oke. Tuh, terus untuk yang large 992 masih oke. Terus kita coba yang medium 768. Nah, ternyata 768 belum terimplementasi jadi selebar gini. Kita bisa ganti. Ini kan medium, jadi kita bisa kasih kelas di sini aja. Call MD. Aku mau ukurannya 8 kolom kalau untuk tampilan yang medium. Save dan refresh. Tuh. Jadi mengecil. Kenapa kok mengecil? Karena kita udah ngeset call MD 8. Sebenarnya udah aku jelasin sih, teman-teman boleh nonton di video aku tentang kontainer deh ya, biar nggak terlalu lama video ini. Oke, lanjut. Sekarang untuk ukuran small lebih besar sama dengan 576, ganti 576. Nah, 576 juga nggak enak banget full kayak gini. Jadi aku mau kurangin sedikit. Untuk call SM aku kasih call SM 8 juga aja. Save dan refresh. Apa 8 terlalu sempit? Aku coba kasih call 9. Save, refresh. Oke, udah cukup ya call 9, lebarnya segini, nggak terlalu kegedean, nggak terlalu sempit ini. Terus next, untuk ukuran call extra small lebih kecil dari 576. Coba lebih kecil dari 576 itu aku kasih 500 aja. Nah, untuk 500 kayaknya ini oke ya, nggak usah kita otak-atik lagi. Atau kalau teman-teman nggak suka ini, ya tinggal kasih aja call. Mau kelas berapa? 10 misalnya. Kolom 10, save refresh. Tuh, kalau 10 kayak gini jadinya. Oke, kalau teman-teman suka yang kayak begini nggak masalah, kasih aja call 10 jadinya kayak begini. Oke, kayak begini aja teman-teman, gampang banget ngatur responsifnya, cuman pakai kelas kolom kayak begini. Kolom untuk layar berapa bisa kita set sesuai keinginan kita. Dan akhirnya ini jadi responsif isi dari accordion kita. Ya, begitu aja video kali ini teman-teman. Aku cukup segini aja ngejelasin tentang accordion, gampang banget, kita tinggal pakai komponen yang udah dibikinin sama Bootstrap, terus otak-atik sesuai keinginan kita, dan jangan lupa responsive web design harus dites. Oke, makasih udah ngikutin video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.